Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini saya merekam ceramah dari sebuah kajian, yakni kajian Tarjih Muhammadiyah yang disampaikan oleh seorang pakar tarjih berkaitan dengan qada dan qadar. Bagaimana sebenarnya, kita ikuti, dan tentu saja ini akan membekali kita agar kita benar-benar meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun iman ke-6. Mari kita dengar bersama ceramah dari beliau ini. Kata wa amara wa naha ini menunjukkan bahwa ada namanya masyiah syar'iyah. Di dalam syarah akidah Thahawiyah itu, masyiah itu ada dua, masyiah khalqiyah dan ada masyiah syar'iyah. Masyiah khalqiyah itu kehendak Allah yang sifatnya khalqiyah. Kita diciptakan sebagai laki-laki, kita diciptakan anak fulan bin fulan, suku ini, itu adalah masyiah khalqiyah. Itu kita tidak bisa untuk meminta, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik dan buruk, itu khalqiyah. Khalqiyah, Allah yang menciptakan. Tapi kita dianjurkan, diperintahkan mengikuti yang baik, dilarang untuk mengikuti yang buruk, itu masyiah syar'iyah. Makanya kalau kemudian kita mengikuti yang baik, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pahala. Sampai di dalam akidah Thahawiyah itu dikatakan bahwa kalau ada orang melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan perintah Allah, itu kehendak Allah dan Allah ridho terhadapnya, Allah cinta terhadapnya. Tapi kalau ada seseorang melakukan perbuatan buruk, itu juga kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho kepadanya. Wala yardo 'anil kafirin, dan Allah tidak ridho terhadap perbuatan kafir. Tapi adanya kekafiran, adanya kemaksiatan, itu khalqullah, makhluknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jangan heran kenapa kemaksiatan tetap ada, karena maksiat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan juga melarang. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, implikasinya ada dua, wajib atau sunnah. Yang wajib harus kita kerjakan, yang sunnah sejukianya kita kerjakan. Namun para ulama usul fikih ada yang memahami perintah juga bermakna mubah. Ada perintah tapi mubah dalam Al-Quran. Contoh perintah makan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Makan dan minum itu mubah. Tapi ada namanya syarat wad'i. Syarat wad'i itu kalau makan kita mau gunakan untuk melaksanakan sholat, itu makannya berpahala, sunnah. Ada namanya syarat wad'i juga. Kalau makan gunanya kita gunakan untuk goyang dompet, itu hukumnya haram, makanya juga haram, karena lil wasail hukmul maqasid. Bapak makan, tapi supaya supaya badannya kuat untuk joget semalam suntuk misalnya, goyang dompet misalnya, itu makanya haram. Kenapa? Karena jadi wasilah dari sebuah tujuan yang haram. Kaidahnya lil wasail hukmul maqasid. Tapi hukum asli makan itu mubah, boleh. Hari ini jam 9 misalnya, nanti bapak boleh makan, boleh tidak. Itu hukum asal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika ada redaksi amar, meskipun secara ilmu usul fikih al-amru lil wujub,
tapi faktanya tidak demikian, sebab ada perintah yang hukumnya sunnah, ada perintah yang hukumnya mubah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata fatahajjad itu amr, perintah, tapi hukumnya sunnah. Begitu ya. Jadi harus dipahami begitu. Tapi larangan Allah Subhanahu wa taala juga berimplikasi dua, haram dan makruh. Makruh itu larangan. Makanya jangan kemudian kalau antum melakukan perbuatan makruh lalu berkata, makruh ini kok. Jangan begitu. Kenapa? Karena makruh merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi larangan itu ada dua, haram dan makruh. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Adapun segala sesuatu segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, perkara Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu yang perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan, qadran maqdura, sudah ditentukan kadarnya. Perintah Allah, ya, adalah kepastian yang telah ditentukan kadarnya. Wa anna Allah qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi wa yusarriful kainati ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Dan sesungguhnya Allah itu menentukan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Itu namanya ilmu Allah. Ilmu Allah itu inkisyaf. Ya, sedari azali Allah Subhanahu wa taala itu menentukan nasib seseorang, nasib kita, nasib antum, nasib dunia, keadaan alam raya hari ini sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat semuanya sudah ditentukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Di dalam syarah akidah Thahawiyah, semua sifat-sifat Allah itu qadim. Ya, semua sifat-sifat Allah. Artinya awalun bila ibtida, awal tanpa ada permulaan. Al-awwal bila ibtida itu artinya Allah dan sifatnya itu awal tanpa permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apapun yang terjadi pada hari ini terhadap diri kita. Allah tahu. Allah tahu bahwa kita akan melaksanakan perbuatan ini. Allah ngerti bahwa bangsa kita akan begini. Itu Allah tahu, karena Allah Subhanahu wa taala itu menentukan segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah sudah memiliki sifat al-khaliq sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ya, ini harus dipahami. Inilah yang kemudian menjadi keyakinan dalam HPT ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Yusarriful kainati ala muqtada ilmihi, dan Allah akan mengatur makhluknya. Ya, segala yang ada berdasarkan pengetahuan ilmunya atau berdasarkan apa yang ada dalam pengetahuannya. Semuanya yang ada dalam ilmu. Makanya saya tadi mengatakan ilmu Allah itu inkisyaf. Kalau kita mengatakan besok hujan misalnya, atau besok itu cerah, itu kan kita baru mengatakan akan. Besok akan pergi, itu akan. Tapi bagi Allah, Allah itu sudah tahu apa yang terjadi hari esok. Gak ada seorang pun di dunia ini, siapapun dia, yang boleh mengklaim bahwa dia mengetahui perkara hari esok. Tidak ada. Misalnya ada orang kok mengaku bahwa saya itu tahu apa yang terjadi esok, ngerti. Apa bahasa orang Jawa dulu? Weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum terjadi, itu pasti hoax. Ya. Karena tidak ada yang tahu. La ya'lamu ma fi ghadi ahadun. Enggak ada yang tahu perkara esok, seorang pun tidak ada yang tahu. Bahkan ta'rif daripada kahin dukun menurut Al-Jurjani itu adalah orang yang mendaku-daku tahu perkara esok. Itu disebut kahin dukun. Siapapun dia,
Kalau dia mengaku-ngaku tahu perkara esok, apa yang terjadi esok dan sebagainya, apalagi kok mengaku-ngaku tahu kapan kiamat terjadinya secara persis, itu kahin, dukun. Meskipun dukun sekarang itu kedoknya ya macam-macam, ada yang pakai gamis, pakai tongkat, ya, ada yang pakai surban dan sebagainya, ya. Karena kan untuk mengelabui umat ya harus begitu. Hanya Allah yang tahu. Para rasul diberikan kunci sedikit pengetahuannya, yang gaib, khabarul gaib itu berdasarkan wahyu. Jadi alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Allah tidak akan pernah memberikan pengetahuan ini kepada siapapun illa man irtada min rusulih, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Dia baru kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, seperti ayat ghulibatir Rum dikalahkan. Suatu saat Rom akan kemudian berkuasa kembali. Rasulullah bersabda begitu, itu karena mendapat wahyu itu karena memang dibocorkan rahasianya sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak tahu perkara esok, Pak. Kalau Rasul tahu apa yang terjadi hari esok, pas perang Uhud mending nggak jadi. Karena perang Uhud kalah, Rasulullah terluka parah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu tentang perkara esok, Rasul nggak perlu pas di perang Badar berdoa dengan doa yang mengancam. Ya Allah, jika hari ini kami kalah, ya Allah, innaka lam tu'bad abadan. Kau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Kenapa ya Rasulullah tidak tahu? Ini kan kita kadang-kadang tertipu dengan segala sesuatu, dipal, diramal. Oh, ini akan gini kejadiannya. Kalau dia menekatkan mengetahui perkara esok, dia telah memasuki lembah namanya al-kahanah atau perdukunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatur alam raya berdasarkan pengetahuannya, segala yang dengan pengetahuannya, kemudian wahtiyarihi dan ketentuannya atau pilihannya, wa hikmatihi dan kebijaksanaannya, wa iradati dan kehendaknya. Kehendak Allah itu mutlak. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Ya, innallaha fa'alu ma yurid. Allah itu maha melakukan apa saja yang Ia inginkan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Tidak bisa seorang pun menolaknya. Gunung meletus, gempa bumi, ya, kemudian apalagi wabah, itu semuanya sudah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memang mau menurunkan, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya karena kehendak Allah mutlak. Tapi manusia itu punya ikhtiar menolaknya dengan doa, dengan menjaga kesehatan kalau ada wabah, itu ikhtiarnya. Makanya nanti perspektifnya beda. Dari pandangan Allah ini adalah khalqu af'alil ibad, dalam sisi pandangan manusia itu disebut kasab atau ikhtiar. Kita misalnya sakit atau sembuh itu kan khalqu af'alil ibad, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan sakit, Allah yang menciptakan sembuh. Itu perspektif dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam pandangan kita sebagai manusia, ya ikhtiar. Kalau Anda pengen sembuh, ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak mewajibkan hasil. Kalau ikhtiar mewajibkan hasil, semua orang yang sakit dan berobat harus sembuh. Faktanya tidak. Kalau ikhtiar itu mewajibkan hasil, maka setiap orang yang berusaha mati-matian, sudah berusaha maksimal, maka dia harus mendapatkan kesuksesan. Faktanya tidak. Manusia itu cuma punya kewajiban ikhtiar. Selebihnya tidak bisa. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal af'alu as-sadiratu 'anil ibad kulluha biqada'illah.
Adapun segala sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia adalah semuanya atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang muncul dari diri seseorang, dari diri hamba, dari diri kita. Kita mampu mengangkat tangan, kita mampu meninju, kita mampu memanah, itu hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang berbunyi, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Bukannya Anda tidak sedang memanah ketika Anda memanah, tetapi hakikatnya Allah lah yang memanah. Karena apa? Perbuatannya menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perspektif takdir itu begitu. Ketika kemudian saya mengangkat gelas ini, perspektif saya itu kasar, manusia, ada ikhtiar. Tapi perspektif Allah itu namanya khalqu af'alil ibad. Ini makhluknya Allah, ciptaan Allah. Perbuatan kita itu semuanya makhluknya Allah, ciptaan Allah. Ini orang yang sering salah memahami itu begini, menganggap, loh kalau semuanya ciptaan Allah, ngapain kita harus begini, begitu, dan sebagainya. Seperti contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa penduduk surga dan neraka sudah ditentukan, para sahabat itu protes. Lalu apa gunanya kami sholat? Apa gunanya kami melakukan amal baik? Lalu Nabi mengatakan, kullun muyassar lima khuliqalah. Lah kalau memang Anda ahli surga, ya Anda akan dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk ngaji, dimudahkan puasa, dimudahkan sedekah, dimudahkan taubat kalau memang ahli surga. Kalau enggak ahli surga, ya Anda akan dimudahkan untuk lari kepada maksiat, lari kepada kekufuran, lari kepada kemaksiatan dan sebagainya. Kalau memang dia larinya ke sana. Jadi kalau Anda mengatakan, lalu gunanya apa kami sholat? Toh sudah ditentukan takdir kami, ya sudah saya nggak sholat, ya betul-betul Anda menjadi ahli neraka. Tapi kalau orang-orang saleh, ya takdir itu rahasia Allah dan wewenang Allah, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanya ikhtiar. Laksanakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang, selesai. Tapi kalau Anda melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, itu artinya Anda sudah jalan pada rel yang tepat menuju surga berdasarkan sabda Nabi, kullun muyassar lima khuliqalah. Ini supaya antum ngerti juga. Walaysa lil ibadi illal ikhtiyar. Ini tidak ada bagi hamba Allah, bagi manusia, kecuali hanya ikhtiar. Manusia itu tidak memiliki wewenang apapun, tidak bisa mencetak masa depannya, tidak bisa. Kita itu hanya ikhtiar mencetak masa depan. Misalnya contoh, kita ingin jadi orang alim, ikhtiar kita belajar, sekolah, masuk pesantren, itu ikhtiar untuk menjadi orang alim. Banyak enggak orang yang di pesantren enggak jadi orang alim? Banyak sekali. Anak-anak lulusan pesantren misalnya, setiap hari udah bergelut dengan ilmu agama, tetap enggak jadi orang alim? Banyak. Kalau semuanya jadi orang alim, ya dunia Indonesia sudah penuh sama orang alim. Karena banyak orang Indonesia yang nyantri. Ya. Tapi itu ikhtiar. Ada dua orang, dua-duanya nggak bisa baca Quran. Yang satu nggak bisa baca Quran dan tidak mau belajar. Yang satu lagi dia nggak bisa baca Quran dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, tapi tetap nggak bisa. Itu perlakuannya beda. Yang tadi yang tidak bisa baca Quran dan tidak mau belajar disebut bodoh taksir. Tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kebodohannya. Karena kewajiban si bodoh harus ngaji. Ternyata dia nggak mau ngaji, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si bodoh yang kedua ini, dia sudah ngaji, sudah berkali-kali talaqi dengan para ulama, ternyata masih bodoh juga. Itu namanya jahal ghairu taksir. Ya memang otaknya kemampuannya begitu, itu tidak disiksa. Karena apa? Dia sudah ikhtiar. Begitu. Jadi manusia itu ya hanya sekedar ikhtiar, dan ikhtiar itu tidak mempengaruhi, tidak mewajibkan, ya, nggak mewajibkan hasil. Kalau kemudian berhasil, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga.
Ini yang harus kemudian kita pahami dengan baik. Fatakdiru minallah wal kasbu minal ibad. Ini kuncinya. Takdir itu dari Allah, sementara kasab itu dari hamba-hambanya. Teori kasab itu sebenarnya banyak yang mengemukakan, Pak. Tidak hanya pada satu kelompok saja. Ahlu sunnah memiliki teori kasab, Ibnu Taimiyah memiliki teori kasab, Mu'tazilah juga punya. Namanya sama tapi perspektifnya beda-beda. Nanti misalnya ketika di bab terakhir ini kan ada masalah usul i'tiqad, perspektif Muhammadiyah itu harus Al-Quran dan hadis mutawatir. Slogan ini mirip dengan Mu'tazilah tapi pengamalannya beda. Nanti akan saya jelaskan ketika sampai. Ya. Jadi yang disebut kasab di sini ya ikhtiar tadi. Fa kharakatul 'abdi bi'tibari nisbatiha ila qudratihi tusamma kasaban lah. Perbuatan manusia atau pergerakan manusia ditilik dari segi kuasanya, kemampuan si abd, kemampuan si manusia tadi, maka itu disebut dengan kasab, usaha dirinya sendiri. Saya mengangkat ini botol. Kalau ditilik dari kudrat saya, kemampuan saya, itu disebut usaha saya. Perspektifnya beda ya. Kemudian wa bi'tibari nisbatiha ila qudratillah khalqan, kalau dilihat dari segi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kudratnya Allah, maka ini disebut makhluk. Perbuatan itu makhluk. Tadi sudah di awal saya jelaskan, Imam Bukhari itu punya kitab khusus namanya Khalqu Af'alil Ibad untuk menolak paham Jahmiyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia ya hasil usahanya sendiri. Tidak, makhluknya Allah semuanya. Saya bisa ngomong ini adalah makhluknya Allah. Allah yang menciptakan. Itu kalau dalam perspektif kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu yatasarrafu nasibahu mimma an'ama Allahu bihi alaihi. Manusia hanya dapat mengolah atau mentasarrufkan bagian yang telah Allah berikan ya kepadanya, minar rizki, dari rizki dan lain-lain. Hamba itu hanya bisa mentasarrufkan atau mengolah bagiannya terkait apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya dari rizki dan lainnya, itu manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya. Anda diberikan nikmat tangan untuk bekerja, tapi sukses dan tidaknya itu sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Anda sama-sama nanam padi, tanahnya sama, cuman bersebelahan saja, Anda dan tetangga Anda, bibitnya sama, nanamnya harinya juga sama, tapi hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena sudah ditentukan Allah. Kita hanya berpotensi memanfaatkan dan mengolah, tapi tidak bisa menentukan hasil. Hasil itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama masuk ke dalam pesantren, menghafal Quran, belajar hadis, tapi pemahamannya bisa beda. Itu kenapa? Ya karena memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatimatun, penutup. Ini bahasan tauhidnya selesai. Insyaallah besok pertemuan berikutnya kita sudah masuk kitab Thaharah, ya, kitab bersuci, bahasan fikih. Hadhihi hiya usul aqaidis sahihati warada bihal Quran was sunnah. Ini adalah usulul akidah. Ingat-ingat, antum harus fokus kepada lafaz usulul akidah, pokok-pokok akidah. Usulul akidah ini, siapapun yang mengingkarinya kafir konsekuensinya. Usulul akidah, ya, ini yang digariskan di Muhammadiyah. Makanya di dalam HPT, dalam tarjih HPT tarjih Muhammadiyah ini, dari awal kita membahas masalah kiamat, tentang masalah para rasul, tentang masalah kitab, itu semuanya landasannya Al-Quran dan Sunnah sahihah, ya, yang mutawatirah.
Karena apa? Dasarnya adalah untuk usulul akidah. Usulul akidah. Kalau kemudian usulul akidah menggunakan hadis yang tidak mutawatir, maka itu berimplikasi kalau ada orang nggak mempercayainya, misalnya ada hadis sahih ini hadisnya sahih secara sanad maupun matan sahih sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang tidak meyakini, implikasinya fasik, dosa besar, sesat, tapi tidak sampai menjadikan dia khuruj anil millah, keluar dari Islam atau murtad. Di awal pertemuan ini saya pernah membahas peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalilnya ada dalam Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maka siapapun orangnya yang mengingkari kisah Isra, maka dia kafir karena dia mengingkari Al-Quran. Seperti contoh kisah Al-Fil, ya, kisah tentang penyerbuan Raja Abraha. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Misalnya, kalau ada orang mengingkari kisah ini, maka dia kafir karena dia sama dengan mendustakan Al-Quran. Tapi kalau kisatul Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sabit dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, tidak ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau mengatakan orang yang nggak percaya Mi'raj itu fasik, dosa besar, sesat, tapi belum sampai pada derajat kufur. Kalau fasik, dosa besar, sesat, tapi dia belum sampai kepada kufur. Seandainya ada siksa kubur misalnya, siksa kubur itu tidak ditemukan nas sharih, ingat, bukan pemahaman tapi sharih. Nas sharih di dalam Al-Quran tidak ada. Siksa kubur di dalam Al-Quran nas sharihnya tidak ada. Adanya di dalam hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertebaran, ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Nasai, Tirmidzi, banyak. Maka kalau ada orang Muslim mengingkari azab kubur, dia fasik, dosa besar, sesat, menyesatkan, tapi belum sampai kepada derajat kafir. Itu nanti untuk menjelaskan kenapa kok di dalam tarjih Muhammadiyah ini mengatakan bahwa sunnahnya harus wasahidat bihal atharul mutawatirah, harus dengan asar mutawatir. Ahlu sunnah wal jamaah siapapun madhabnya meyakini hadis ahad itu bisa untuk dasar akidah, bisa, yang penting sahih sabit. Cuman ada dua penggunaan di dalam banyak kitab yang saya pahami, ya. Ada di dalam i'tiqad atau dalam akidah itu ada yang ma yukaffiru jahiduhu, sesuatu yang bisa ma yukaffiru jahidahu, sesuatu yang bisa menjadikan kafir si pelakunya, si pembencinya, ya. Misalnya contoh, orang tidak percaya hari kiamat maka dia kafir. Orang tidak percaya tentang kerasulan Nabiullah Isa, itu kafir. Itu harus pakai dalil qat'i, namanya qat'iyus subut wa qat'iyud dalalah, dan itu ada dalam Al-Quran ataupun sunnah mutawatirah. Tapi juga ada yang ma yajibu i'tiqaduhu biqalbihi, sesuatu yang menjadikan wajib untuk dia, seseorang tersebut meyakininya dengan hatinya, wajib diyakini. Tetapi kalau ada orang mengingkarinya, dia tidak jadi kafir. Contohnya apa? Contohnya segala sesuatu yang ditetapkan di dalam hadis sahih yang ahad. Contohnya apa? Syafaat, apalagi Dajjal. Kisah Dajjal itu tidak ada di dalam Al-Quran, Pak. Tidak ada. Adanya dalam hadis sahih. Tapi kalau kemudian ada orang mengingkari Dajjal, maka dia sesat, fasik, dosa besar. Ada loh orang Indonesia yang mengingkari Dajjal, ada. Saya sering di-share itu. Orang yang mempercayai adanya Dajjal maka dia telah tersesat, katanya dia malah begitu. Dibalik logikanya, justru adanya Dajjal Imam Mahdi itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis tentang masalah Imam Mahdi itu beragam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Jadi jangan kemudian mentang-mentang antum percaya Imam Mahdi itu ada, lalu semua hadis ditelan, salah. Tetap ada hitungannya. Yang sahih dan hasan diterima, yang dhaif nggak usah diterima, apalagi yang palsu. Begitu. Ya. Jadi ungkapan ini, dasar akidah itu harus Al-Quran dan Sunnah mutawatirah inilah yang sering dipakai oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak percaya adanya Dajjal, nggak percaya adanya matahari terbit dari barat, nggak percaya adanya asratus sa'ah, tanda-tanda saat kiamat yang lain yang ada dalam hadis, nggak percaya karena dia tidak mutawatir. Mu'tazilah. Ahlus sunnah enggak, ahlus sunnah mempercayai itu. Siksa kubur harus dipercayai, kalau nggak dipercayai bahkan kalau para ulama ahlus sunnah misalnya di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman kan, ketika menafsirkan ayat wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata ma'isyatan dongka itu diartikan siksa kubur, itu isyarat adanya siksa kubur. Tapi kan tidak sharih, isyarat begitu. Ya, makanya ini di Muhammadiyah itu dalam tarjihnya menegaskan untuk usul aqidah yang seseorang jika mengingkarinya jadi kafir itu harus subut dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu bisa didapati dari Al-Qur'anul Karim. Semua ayat Al-Qur'an itu qat'iyus subut. Qat'i. Enggak boleh Al-Qur'an itu dhanni, enggak boleh. Semuanya qat'i dalam Al-Qur'an itu ayatnya. Adapun qat'i adapun dalalahnya bisa dhanni, bisa qat'i, tetapi kalau subutnya itu qat'i. Itu syarat utama dalam akidah itu adalah subut. Untuk apabila ada orang yang mengingkarinya kafir itu harus subut. Qat'i subut. Tapi dalam perkara-perkara yang wajib diimani dan diamalkan itu pakai hadis sahih walaupun ahad yang memang harus diamalkan. Hadis ahad sahih harus diamalkan dan harus diyakini, tapi tidak mengkafirkan orang yang tidak mau meyakini, hanya fasik dan dosa besar. Ini harus diterjemahkan sampai ke sana. Tapi karena sebab Mu'tazilah itu mengatakan ya itu titik. Pokoknya hadis ahad dalam perkara akidah ditolak mentah-mentah. Ya banyak yang gugur, syafaat gugur, siksa kubur gugur, nikmat kubur gugur. Kemudian apa lagi? Matahari terbit dari barat gugur, Dajjal gugur. Wah, itu ustadz-ustadz yang biasa ceramah tentang masalah hari akhir harus gugur juga dong. Ya, karena memang tidak ada dalil qat'i tentang masalah itu kecuali yang digambarkan dan disabdakan oleh Rasul dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas masalah hari kiamat. Ini yang harus kita pahami di tarjih, karena jangan-jangan antum takut, khawatir saya itu antum memahami ini dengan pola Mu'tazilah sehingga banyak dalil yang harus gugur tidak bisa dijadikan sebagai dalil akidah. Tidak, faktanya Muhammadiyah itu mengimani adanya syafaat, meyakini siksa kubur, meyakini azab kubur, nikmat kubur dan sebagainya, juga meyakini Dajjal. Maka sebenarnya yang dimaksud ini adalah usul akidah yang berpotensi menjadikan seseorang kafir. Ini supaya dipedomani dengan baik. Faman i'taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Siapapun orang yang meyakini semua hal tersebut ya muqinan bihi sembari dengan penuh keyakinan, kana min ahlil haqqi was sunnah, maka dia termasuk ahlul haqq was sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan Mu'tazilah itu tidak Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada ideologi apapun, dia tidak memahami tarjih. Saya pernah diskusi di forum intelektual muda Muhammadiyah. Ada teman saya seorang ustadz dari Sumatera Barat, kalau dia mengatakan Muhammadiyah itu bukan Sunni, bukan Syi'i, bukan Mu'tazilah. Di dalam tarjih sudah jelas ahlul haq wa sunnah itu sunni, jangan dibelok-belokkan kemana-mana. Muhammadiyah itu sunni, jadi Muhammadiyah harus menolak Syiah. Ya kalau misalnya meskipun ini mendapat penolakan dahsyat dari teman-teman intelektual muda ya,
Misalnya PP kemarin menerima tamu dari Syiah sebagai bentuk kerjasama secara duniawi, ya begitu ya. Ya, tidak dalam akidah, tidak mengatakan itu, tidak berarti mengatakan Syiah itu etikotnya benar. Meskipun ini juga kami kritik ya, bahwa bagaimanapun juga ya, ketika sudah ada hubungan raket, peluk-pelukan, kerjasama, itu seakan-akan versi kami yang muda-muda yang penuh emosional ini menganggap bahwa itu adalah bentuk menyetujui etikotnya, begitu kan. Tapi sekali lagi ya, Mu'tazilah itu adalah Sunni, itu digarisbawahi. Jadi jangan kemudian terpancing atau terpaku kepada pernyataan orang yang mengatakan Mu'tazilah itu Muhammadiyah itu adalah yang penting Islam, ya, ideologinya Islam. Muhammadiyah Islam, betul Islam, tapi tarjih mengatakan Muhammadiyah adalah ahlul haq was sunnah. Artinya Muhammadiyah adalah ahlus sunnah. Jelas, itu sudah ada titik tekannya, nggak boleh diingkari lagi. Para founding father kita itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu sunni. Ya, jadi jangan kemudian diartikan wah, Syiah ndak apa-apa, Mu'tazilah ndak apa-apa. Ya nanti gaduh-gaduh kemudian di Muhammadiyah. Wa faraqa ahlal bid'ati wad dhalalah. Ya, dan terlepas ya, mufaraqah, terlepas dari ahlul bid'ah dan dhalalah. Ahlul bid'ah dalam perkara akidah itu banyak sekali. Ya, makanya ketika kita berpedoman dengan usul akidah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah ini, maka kita sudah berjalan pada rel yang tepat, bahwa itu relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan rel yang lain, tidak relnya Syiah, tidak relnya Jahmiyah dan sebagainya, tapi berada pada rel yang tepat. Ini penutupan dari tarjih ini, closingnya luar biasa menurut saya, supaya antum di dalam masalah akidah juga harus pilih-pilih, nggak kemudian asal samper akidahnya apa, telan dan sebagainya, itu salah. Dan itu banyak kemudian meracuni teman-teman Muhammadiyah. Soalnya muncul juga dari statement tokoh sih menurut saya. Karena ada tokoh dari Muhammadiyah yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu ya Islam, ya, tidak peduli Sunni, tidak peduli Syiah dan sebagainya. Ya, makanya berkali-kali saya mengatakan tarjih ini memang harus diajarkan sedari awal kepada anak cucu kita, supaya dia tahu betul manhajnya Muhammadiyah, sehingga dia tidak lepas dari apa yang diwariskan oleh para pembangun Muhammadiyah itu sendiri. Adapun terjadi perbedaan-perbedaan yang dalam masalah furu', dalam masalah hal yang tidak prinsipil, tidak dalam usul akidah, itu biasa di Muhammadiyah. Wa nas'alullaha kamalal yakin wat tabata fid din, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan keyakinan, wathabata fid din, dan keteguhan dalam agama, lana, bagi kami, walikafatil muslimin, dan bagi semua orang kaum muslimin. Ini doa yang bagus ya. Mudah-mudahan kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang kuat dan teguh dalam menjalankan agama bagi kami dan bagi seluruh kaum muslimin. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya dialah zat yang maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada muskil kira-kira tadi kan? Mau sama. Itulah penyampaian Ustadz Rifai, ya, yaitu Dr. Rifai, pakar tarjih dari Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang tentu saja bagi kita menjadi renungan tersendiri agar kita lebih paham lagi berkaitan dengan qada dan qadar, ya. Nah, itu saja barangkali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, diberi kesenangan kita, sehingga kita bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.